Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Sugeng, senior saya dari Kasubdit Aset Desa Bina Pemdes Kemendagri Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, Kemendagri Pusat Jakarta. Terima kasih sekali Pak Sugeng sudah hadir di sini, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Sugeng. Kita tidak bisa menebak usianya karena sepertinya dilihat usia umurnya sudah hampir 60 lebih, tapi sepertinya masih 40 ya. Baik teman-teman sekalian, Pak Sugeng sengaja memang ini strategi pegawai negeri yang terbaru ya. Meskipun saya tidak suka, tapi saya harus ikut itu. Saya tidak suka piknik Pak, nggak suka Pak. Tapi ternyata strategi teman-teman untuk piknik adalah dengan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil ASN untuk sebuah tema apa dan di luar kota ya, tidak apa-apa lah. Saya hanya ingin mengembirakan Taruno dan kaum duafa lainnya Mas. Kalau saya Bandung udah biasa ya, terus Mas Taruno, Mas Dedi, ya. Kalau Pak Basuki sudah sering masuk ring di Bandung ya. Keren itu rambutnya agak gondrong sedikit, luar biasa. Ini pelecehan saya bilang, jangan mau. Ada yang berani menentang, ada juga yang tidak, yang tidak menentang itu saya lihat karena paksaan dengan ketidaktahuan. Kades dipaksa untuk tanda tangan karena diancam kalau desa tidak menyerahkan kepada Tegal, maka SD, SMP dan Pustu tidak direhat. Ya, karena ancamannya itu. Pak Kades mau tanggung jawab. Dan memang syaratnya harus disertifikatkan oleh Pemda. Tapi kalau dengan DAU itu tidak ada syarat itu. Sehingga kemarin begitu saya buat proposal, saya ajukan 10 proposal ke Bupati Tegal yang ini calon bupati Pak. Ya berasal dari dana alokasi khusus, tapi dari DAU. Kades sebagian besar licik juga ya, licik juga, dia tidak punya perdes, kemudian tidak memasukkan hasil pengelolaan aset itu dalam RKD, tidak disetorkan ke rekening kas desa. Itu bahannya ya, saya pura-pura tidak tahu aja. Nah, nanti kalau sudah kena batunya baru, tidak akan saya belain. Kalau yang mau sadar ya akan belajar, kemudian jujur ya. Yang terbaik di antara sudah saya datangi Jatimulya. Nanti akan saya masih bisa beritakan itu di teman-teman desa belajar ke situ Pak. Jadi tematik nomor keberapa ya, ada ambil tidak ada. Tematik desa dengan perdes terbaik Pak. Itu Jatimulya. Jadi seluruh lelang bengkok atau tanah kas desa, lelangnya itu diperdeskan, dimasukkan RKD, tapi dia sudah punya perencanaan, di bawahnya sudah ada pengeluaran. Badannya belum oleh lorotok, harusnya ternyata mulai 16 di satu kecamatan satu, ini dapat 2 dong. Nah ini juga saya minta saya bupati yang sedang calon bupatinya ini, kalau bisa ya berarti semuanya NIB-nya, nomor induk bidangnya yang sudah lengkap itu diberi tambahan informasi penting Pak. Misalnya fakta miskin apa tidak, TBC apa tidak, stunting apa tidak, kemudian bayar pajaknya berapa, nilai pajaknya berapa dan sebagainya. Tahun ini hanya dapat 2 yaitu ya karena dia nggak tahu manfaatnya itu. Padahal kalau NIB ini diaplikasikan maka investor akan datang ke sini. Nah, sekarang kan masih nggak mau karena ya nggak jelas, batas desanya juga nggak jelas, batas antara orang juga nggak jelas, ini punya siapa, ini siapa, nggak jelas. Nah ini penting sekali teman-teman sekalian, sehingga semuanya harus tahu tentang aset desa, supaya masyarakat kalau bertanya ke teman-teman di Semandes itu minimal bisa menjawab, minimal ya menjawab lah. Jangan sampai dilempar ke Pak Rizio, ke Pak Agung, atau malah Pak
gaji saya Pak, ada Pak, gaji saya tinggal 1 juta, yang tahu cuma Taruna Pak. Tapi aset desa nggak tahu. Nah ini kita undang supaya tahu. Kalau ada orang yang bertanya pasti akan bisa menjawab. Permades, Kabupaten Tegal dan jajarannya semua teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kita sama-sama menempuh perjalanan berapa kilometer masuk dari Jakarta Bandung ini sekitar 120 tol. Kebetulan pagi tadi kami ngisi kegiatan di BPSDM juga terkait dengan pencegahan konflik pertanahan di daerah-daerah, kan pesertanya ada dari beberapa kabupaten kota. Nah besok pagi kebetulan juga ada kegiatan pengelolaan keuangan juga sebenarnya. Kami dengan BPKP Pak, biasanya dengan ambil juga ambil akan bunga. Tapi mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan juga masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ke depan. Insya Allah Pak. Tadi sudah sampaikan lengkap oleh Pak Kades. Sudah lengkap kalau saya tenang tadi. Kalau belum lamanya juga dengan anggota Dewan nih Pak. Kita banyak sekali teman-teman dari daerah lain juga dengan anggota Dewan. Selalu kami sampaikan ke beliau-beliau, tolong Pak Dewan yang ngurusin desa ini, karena selama ini biasanya kalau teman-teman dari daerah di Permades, Jawa Tengah atau DPRD diajak rapat di Jakarta, alasan klasisnya adalah anggarannya habis. Ini biasanya untuk perjalanan dinas ke Jakarta sekali 2 kali langsung habis, karena memang kecil Pak. Tolong diperhatikan karena ini menyangkut masalah aset yang ada di desa. Itu Pak Menteri yang nanya Pak Dirjen, Pak Dirjen nanya saya, wah kita nggak punya Pak, belum punya. Karena untuk penertiban aset desa ini kan baru dilakukan waktu kami bergabung di Pasar Minggu tahun 2021. Kita mengedarkan surat menteri kepada bupati, wali kota seluruh Indonesia, karena kota juga ada yang punya desa Pak. Di Kota Batu itu ada beberapa desa itu. Nah sekarang itu perkembangannya masih sangat minim Pak. Kalau tadi Pak Kadis nyampaikan ada beberapa kepala dinas, bukan hanya dinas Pak. Karena saya dapat telepon dari Kades, Mas juga ini ada dari dinas muter-muter ke desa sambil bawa dokumen hibah yang sudah tanda tangan. Kenapa Pak? Kita sudah menghibahkan tanah Pak. Jangan Pak, itu nggak boleh aturannya. Saya dengan kalau Pak Kadis ngomong begini, saya tenang Pak. Karena pernah saya rapat dengan KPK, BPKP, dan beberapa Pemda itu ada pasal di sana. Coba nanti ibu searching itu di Google, lebih dari 1,82. Ada yang daerah mungkin Bapak Ibu juga seperti di Seragen itu kan, penduduknya nyatakan itu, bahwa semua harus dilelang. Kalau terkait dengan pendapatan dari aset desa, kan jadi kita atur Pak, kita serahkan sepenuhnya ke teman-teman di desa. Nah, dari beberapa kabupaten setelah saya lihat, ternyata perbuknya itu titik komanya persis benar dengan Permendagrinya. Nah ini apa? Alhamdulillah sekarang sudah sampai saat ini dari 2021 sudah banyak 21 2 tahun sejak Undang-Undang 6 2014 waktu itu diundangkan lalu disahkan, pemerintah kabupaten kota bersama pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset desa. Kalau Undang-Undang 6 2014 mungkin jaga pegang. Nah, ditambah lagi juga waktu pemberian harus minta
Kabupaten Tegal mau melakukan pelatihan juga kami siapkan. Mau IHT di Jakarta juga silakan, ini ada beberapa kabupaten, nanti jadwalnya dibarengin saja dengan kabupaten lainnya Pak. Dimohon suratnya nanti biar di WTP ada teman-teman di daerah kejar WTP-nya, dan Bapak Ibu saya yakin melihat beberapa kepala daerah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya main-main biasanya, termasuk ada teman saya juga kalau waktu itu Pak Dirjen ini. Masalahnya kalau saya bicara dengan teman-teman BPKP, pejabat BPKP, ada catatannya tanah belum ada sertifikatnya. Karena prinsipnya tanah desa itu tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak manapun. Tanah desa ini hanya dapat dilakukan proses tukar-menukar. Kalau pemerintah menggunakan TKD harus ditukar. Itu sejak zaman dulu ternyata di Permendagri 182 juga sudah. Dan desanya juga akan diuntungkan. Karena pada penggantinya harus lebih luas, harus lebih produktif, nilainya juga harus lebih tinggi. Juga dipersyaratkan nanti kalau industri itu bangun di wilayah itu diutamakan mengambil tenaga kerja dari daerah setempat. Terus saja Pak Kadis baru kali ini satu dinas di berbagai kumpul kita ngobrol seperti ini Pak. Ya nanti teman-teman nyampaikan ke desa. Walaupun secara informal kami juga sering pada kegiatan ikut di desa, kadang-kadang di kegiatan malam mingguan selalu penting, dan juga ngaji desa pada teman-teman DPD biasanya kita sampaikan masalah yang ada di desa kondisinya. Hadir Pak, ada apa lagi Pak? Ini tentang Permendagri 1 perubahan Permendagri 1 2012 sekarang di Permendagri 3 2024. Sebenarnya perubahannya tidak terlalu banyak. Pertama, saya menitipkan pasal bahwa nanti ke depan tempat-tempat di desa itu pasal 31 masalah sebentar Pak. Pasal 31 ini masalah laporan-laporan SK-SK-KDS kita revisi sama beberapa ini. Baik formnya apa namanya, baik isinya maupun form-formnya isiannya. Kalau ada penetapan status penggunaan aset desa, KDS bentuknya seperti apa SK-nya, lampirannya apa aja sudah ada di Permendagri 1. Terus laporan semesteran nanti formatnya seperti apa, dan kalau untuk laporan aset ini sudah disediakan di aplikasinya. Jadi dengan klik laporan semester 1 semuanya itu nanti di pertengahan bulan Juli. Nah ini juga jadi PR kami di pusat untuk membuat apa namanya, mungkin Permendagri atau apa terkait dengan penata usahanya, bagaimana kodifikasinya, karena kita juga belum masuk ke masalah penuntutan. Karena dari teman-teman PUPR pelaksana proyek biaya non fisik itu mereka pegang maunya. Jadi teman-teman di desa kalau pokoknya serahin aja semua ke desa. Mau lebih kurangnya cari susul ke teman-teman desa. Karena waktu itu diberikan dalam waktu 6 bulan. Itu baik untuk kepentingan umum maupun bukan kepentingan umum. Dan waktunya juga kita percepat. Di kabupaten 60 hari paling lama, di provinsi 60 hari itu paling lama. Itu untuk yang kepentingan umum. Misalnya waktu itu Pak Kadesnya kampanye, nanti saya kalau jadi kepala desa akan bisa pilih 8 bulan di desa ini. Dan kemudian kan punyanya hanya sawah. Mau namanya pilih 8 bulan kan harus di pinggir jalan yang strategis. Waktu verifikasi dokumen, mana anggaran desanya yang akan, karena itu hanya kewenangan sampai ke bupati. Itu Musdes itu yang harus dijaga makanya Pak Bupati yang itu. Itu tahun pertama ke depan tidak dilanjutkan lagi. Nah, itu pasti ada niatan itu. Jadi teman-teman nanti waktu verifikasi dokumen. Dan yang untuk
lagi yang lebih beruntung kira-kira nanti desa yang ada di lokasi itu, lihat aja nanti surat apa ini keterangan pernyataan fisiknya juga saja tinggal isi. Itu yang legalisasi ternyata itu dirinya sendiri. Kades diketahui misalkan ada 2 saksi, lebih kuatnya ya BPD. Ada yang tahu lokasi bahwa itu ada di desa tersebut, bahwa tanah itu memang tidak pernah sengketa, tidak ada yang menguasai, kan teman-teman di desa. Dan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau belanja barang lainnya, sehingga itu tidak jadi asetnya Pemda terserah Pemda. Begitu dibeli, dicatat di persediaan barang persediaan, lalu diserahkan dengan berita acara serah terima. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini bisa ditularkan ke kabupaten lain yang masih kondisi seperti ini, Pak. Fokus atau Permendes Irma yang ditentukan besarannya oleh pusat. Nah, untuk penanganan kemiskinan ekstrim kemungkinan akan turun 15%. Tidak lagi 25. Pagu bawahnya tidak ada. 0. Kemudian ada satu yang harus masuk dalam Permendes berikut, yaitu untuk desa mitigasi bencana. Adaptasi terhadap bencana El Nino, La Nino, dan teman-teman itu kita harus, desa itu harus tanggap bencana. Sebelum bencana datang sudah ada mitigasi, ketika bencana datang desa sudah siap siaga sebelum muncul BPBD dengan dinas sosial. Desa sudah harus tanggap duluan. Sehingga desa harus menyiapkan dana tanggap darurat. Walaupun kemungkinan tidak ada bencana. Iya. Sampai sekarang masih. Iya. Masih kekeringan. Jadi Bapak bisa kasih tahu ke kepala-kepala desanya, siapkan dana tanggap darurat. Mau dipakai dan tidak dipakai, yang penting ada dulu. Nanti pada saat akhir tahun ternyata tidak dipakai, bikin APBD bukan dalam rangka mengurangi orang yang sudah stunting, tidak. Utamakan mencegah stunting daripada mengobati. Itu yang harus dilakukan. Kemudian program ketahanan pangan ini nampaknya akan berkurang dari 20%. Ini bocoran dulu nih. Tergantung kami nanti rapat disetujui oleh sekretariat kabinet atau tidak nih. Harus digerakkan untuk menggali potensi yang ada di desa untuk meningkatkan potensi PAD. Kenapa ini jadi fokus? Karena selama ini kami melihat dana desa tidak menjadi stimulus, dipakai begitu saja, sudah habis. Berharap dana desa datang lagi. Bapak Ibu, saya tidak tahu besok undang-undang APBN yang baru nanti APBN 2025, apakah dana desa masih 71 triliun? Bisa saja kurang. Kalau kurang, desa pasti menjerit. Karena apa? Bapak Ibu, dengan bocoran di media ada 46 kementerian yang baru, belum lagi badan-badan baru, belum lagi satu kementerian yang anggaran paling besar yang baru dibentuk, badan pangan, badan gizi itu 71 triliun. Alokasi anggaran kami berkurang jauh. Ada desa, ada Land Spot namanya. Iya, ada 2 desa sama Land Spot aja ya, gunakan aja Starlink. Kemudian pembangunan berbasis padat karya tunai. Jadi apapun yang ada di desa, Bapak Ibu, kita berharap tidak punya pekerjaan lagi, ibu rumah tangga tunggal yang miskin ekstrim, itulah yang diberikan pekerjaan lewat PKTD. Ketahanan pangan yang tadi 20%, ketika membuka kembali lahan tidur, siapa yang akan mengerjakan? Walaupun lahan tersebut milik BUMDes misalnya, dikelola oleh BUMDes, tapi siapa yang akan mengerjakan? Tidak usah suruh petani-petani yang memang sudah punya lahan, suruh aja pekerjakanlah mereka yang putus PHK.
gaji mereka 100.000 atau 50.000 sehari sesuai upah minimum harian di Tegal misalnya. Kasihkan mereka pekerjaan untuk menggarap sawah tersebut. Itu yang benar. Karena sesungguhnya dana desa milik mereka-mereka yang akan desa Tegal datang, gunakan dana ini untuk melayani tamu. Ketika mereka dinas ini manggil atau mau koordinasi, 5 level kalian langkahi. Pertama, seorang kepala desa melangkahi camatnya, melangkahi kepala dinas PMD-nya. Artinya kepala dinas PMD-nya nggak bisa menerangkan Permendes 7 dan Permendes 13. Berarti kepala dinas kalian harus dipertanyakan dulu nih, sanggup nggak dia jadi kepala dinas? Kenapa sampai harus datang ke Kemendes nanya ini doang? Yang kedua, kalian melangkahi, yang ketiga kalian melangkahi bupati. Lalu kalian melangkahi gubernur, dan kalian harus nanya langsung dari menteri. Boleh sih kalian datang ke Jakarta untuk sekalian lihat Monas, nggak jadi masalah. Tapi gunakan dana APD. Karena dana desa tidak bisa digunakan oleh aparat desa. Dana desa haram hukumnya untuk peningkatan kapasitas pemerintah desa. Cabut, camatnya tidak perlu lagi, tidak perlu. Berarti beban paling besar di Bapak. Dinas PMD paling bertanggung jawab. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kepala desa mau membeli apa dan tidak sesuai, yang memang bisa kami bela, kami bantu untuk menjelaskan kronologis sesuai aturan yang kami bantu. Tapi kalau sudah memang mau ada indikasi korupsi kepala desanya atau yang lain, ya sudah. Makanya saya katakan pintu terakhir ada di Bapak Ibu sekalian yang meng-ACC itu. Camat mau udahlah, kadang nggak tanggung jawab juga kan gitu. Pintu terakhir ada di Bapak Ibu. Belum, semoga nggak pernah dipanggil jadi saksi di APH lah ya. Jangan sampai lah. Kedua supaya aman-aman saja ya. Yang jadi permasalahan adalah teman-teman di Sumatera Utara banyak sekali yang dipanggil, yang direcoki oleh LSM. Ini Permendes 7 dan Permendes 13. Jangan takut sama LSM, jangan takut sama APH. Benar ya? Itu sering dipanggil, akhirnya LSM itu kan datang nanti ya. Ini udah direkam kan? Datang alasan begini-begini dikasih duit. Ya kepala desanya udah takut duluan. Karena apa? Ya udah ada indikasi duluan kan, takut digertak. Padahal mungkin yang dilakukan sudah benar, sudah betul. Tapi karena sudah takut duluan, karena dia nggak mau membaca. Budaya kita tuh malas membaca, lebih bagus nonton Korea. Benar kan? Saya jadi ngalur ngidul ke sana kemari. Sesuai. Nah, Bapak Ibu, A-nya itu apa saja? Ada di A itu apa saja? Penguatan kebutuhan pangan nabati dan hewani. Lalu stunting. Lalu jangan dulu bangun jalan. Kalau masih ada stunting di situ, karena apa? Kepala saya berpikir harus sesuatu yang wah dibangun. Padahal yang paling dasar masih ada penduduk miskin, apalagi miskin ekstrim. Pangannya masih impor dari desa tetangga. Ini jadi masalah. Karena dilihat, ya udah kita bangun dulu jembatan, yang lain. Waduh, ini kan keliru. Artinya apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya dulu yang harus. Bapak Ibu pernah ikut musdes di desa? Pernah nggak? Pasti Pak Kadis aja yang ikut. Bapak Ibu sekali-sekali turun dong ikut musdes. Lihat bagaimana proses hiruk pikuknya musdes. Kadang sampai mau lempar-lemparan kursi itu. Mempertahankan program mana yang harus disepakati. Bapak Ibu ketika musdes itu kadang musdes diselenggarakan oleh BPD, bukan oleh kepala desa. Musdes diselenggarakan oleh BPD. Kalau kepala desa dengan BPD-nya ribut, musdes nggak akan ditandatangani, musdes nggak jalan. Dan banyak kasus
Musdesnya tidak jalan karena apa? 41 desa yang gagal salur tahap 1, sehingga dana desanya tidak cair. Ada nggak di Tegal? Syukur alhamdulillah nggak ada. Kalau ada pasti sudah jadi konsumsi presiden langsung. Kami datang ke mana Mas Wahyu? Di Sukamakmur, desa Sukamakmur di Kabupaten Asahan. Kami investigasi langsung kenapa dana desanya tidak cair. Ternyata penyebab utama adalah BPD dan kepala desanya berantem. Akhirnya BPD tidak mau menandatangani berita acara Musdes. Akhirnya APBDes tidak bisa ditetapkan, akhirnya tidak cair. Yang rugi siapa? Bukan cuma masyarakat, tapi aparat-aparat yang lain, guru ngaji, penggali kubur, kemudian perangkat yang harusnya terima BLT, korban semua. Dan ada 41 desa se-Indonesia yang tidak cair. Itu yang harus dilakukan. Tapi kenyataannya dinas ketahanan pangan bilangnya apa? Pak, boleh nggak kami turun ke desa? Boleh. Karena apa? Sudah ada dalam PP 43. PP 43 mengatakan apa? PP 43 2014 bilang apa? Pembinaan kepada masyarakat itu dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lewat OPD. Jadi kalau misalnya kepala desa tidak dibantu oleh OPD, bagaikan anak ayam kehilangan. Terkait ketahanan pangan kalian harus datangi dinas pertanian, dinas ketahanan pangan. Terkait dengan tahu sama dinas PEP, ya sami mawon. Ini kita harus tahu di dalam Permendes. Jangan lupa. Kadang kepala desanya lupa, kepala kami disuruh untuk ide. RPJMD itu berdasarkan RPJMN. Tidak boleh berbeda. Ketika dinas PMD ngomong ini, kalian harus ikuti karena mereka yang paham. Oh begitu ya Pak? Iya, membangun dengan data sulit, tapi lebih sulit lagi membangun tanpa data. Betul kan? Nah, lalu dinas ketahanan pangan ngomong, Pak, terima kasih sudah ada aturan hukum, kekuatan hukum sehingga kami boleh turun ke desa. Tapi sekarang Pak, kami nggak punya anggaran Pak untuk turun ke desa. Kalau begitu nanti kami untuk 2025 kami bisa lah. Semoga Bapedanya mau bisa turun. Bagaimana dinas ketahanan pangan bisa turun kalau mereka tidak punya anggaran untuk ke desa? Kebutuhannya ada, kemudian baru kita bisa diimplementasikan ke BUMDes. Dari BUMDes itu pasti butuh support anggaran, nah baru ke anggaran 20%. Jadi menyambut dana 20% untuk ketahanan pangan ini langsung dikeluarkan peraturan gubernur, langsung ditindaklanjuti lagi peraturan-peraturan memerintahkan kepala desanya ketahanan pangan untuk ini yang ada berbelasan poin tadi, untuk buka lahan tidur, untuk lahan nanam itu disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan tanahnya, apa sih namanya? Tanahnya itu bisa ditumbuhi apa? Untuk tanah. Karena kayak bawang putih kan, nggak mungkin bisa ditanam di daerah pantai. Apel nggak bisa ditanam di luar Jawa misalnya, kan gitu. Jadi memang sudah ditentukan, tapi tidak keluar dari menu ini, menu yang itu. Jadi kami tidak bisa, Pak Kadis mohon maaf, kami memang tidak bisa spesifik menentukan harus ini karena dana Permendes ini berlaku secara global, secara umum. Tinggal nanti Pemdanya yang paham spesifik tanah di situ, spesifik kultur yang cocok di situ, kebutuhan gizi lokal, yang lokal ya. Nanti dinas pertanian, dinas ketahanan pangan yang paham apa-apa gizi yang paling bagus itulah yang disesuaikan. Berarti ada perintah lisan pun boleh, dinas dari surat edaran bupati boleh, asal tidak
ini ya, asal tidak bertentangan dengan ini ya. Boleh surat edaran, bahkan dari kepala dinas pun nggak jadi masalah. Tapi hasil kesepakatan bersama dengan dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, karena mereka yang tahu struktur kultur tanah di situ. Itu paling tepat. Minimal keluarganya bisa tidak perlu beli di luar, di pasar. Minimal dia punya stok sendiri ya. Kulkas sendiri. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya bagi ternak, hewan ternak, jangan untuk setiap kepala keluarga satu, itu nggak akan cukup. Bagilah per kelompok. Membangun kesepakatan. Ini mungkin sama Des itu diberitahu jadwalnya Pak. Iya. Jadwalnya. Meskipun kami misalkan dari ke sana itu tidak menentukan suara. Nah, ini mungkin dalam hal ini barangkali ada Kebanyakan gagal itu karena sudah tidak akur lagi antara kepala desa dengan BPD. Kepala desa terindikasi korupsi. Itu sudah direkonsiliasi oleh camat. Ya, kalau kita ke desa, honor guru ngaji, honor penggali kubur tidak dibayarkan. Pemberhentian sementara kepala desanya untuk dilakukan audit kinerja oleh APIP 30 hari kerja. Tidak mungkin nggak bisa cair, hanya untuk menyelamatkan HDD mereka, menyelamatkan honor-honor yang masih bisa. Tapi kan nggak bisa berlaku surut ya, begitu. Jadi memang ini sudah pergantian kepala desa, BPD-nya nggak setuju, wah ribet. Makanya kami melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penyelesaian sengketa di antara BPD dengan kepala desa, supaya jangan sampai tahun depan masih sama dan tidak cair lagi 41 desa ini. Ya 2024 itu sangat penting sekali. Karena Bapak Ibu tempat bertanya awal dari kepala-kepala desa. Bapak Ibu harus pahami aturan-aturan tersebut. Kasihan kepala desa kalau Bapak Ibu tidak bisa menjelaskan dengan rinci pada mereka, pada siapa lagi mereka akan bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.